Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja ya. Ini sudah terlihat, saya buka PDF dari yang saya share itu Mbak Najat. Terlihat ya? Iya. Bu, bisa nih kalau saya keluar sendiri berarti tidak ada sinyal ya, Bu? Oke, nanti ini sudah saya record kok. Bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Nanti saya kirimkan linknya. Ini kan judulnya senyawa turunan hidrokarbon. Nah, kalian sendiri kan sudah pernah belajar tentang hidrokarbon di kelas 11 ya, semester 1. Yang ini karbon, berarti kalau karbon itu kan berarti C. C itu kan ini ya, nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Jadi kan konfigurasi elektronnya berarti kan berdasarkan nomor atom. Ini ya, 6. Berarti kan 1s2, 2s2, 2p2. Nah, sehingga di sini kan elektron valensinya adalah 4. Berarti C itu selalu tangannya adalah 4 gitu. Karena kan untuk membentuk oktet berarti kan dia butuh 4 lagi gitu kan. Jadi kan tangannya selalu 4. Oke, jadi dia akan bisa membentuk ikatan tunggal. Jadi nanti adalah alkana, bisa membentuk ikatan rangkap 2, alkena atau rangkapnya ada 2 tapi banyak gitu ya, berarti alkadiena, atau rangkap 3 alkuna gitu ya. Nah, kan sudah pernah ini kalian. Oke, jadi kan rumus umum dari alkana ini sudah pernah ya, CnH2n plus 2 gitu ya. Jadi ini paling enggak 10 ini sampai oktana ini kalian sampai dekana. Sampai dekana ini kalian hafalkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian hafal metana sampai dekana ini untuk mempelajari alkena, alkuna maupun senyawa turunannya nanti itu akan mudah gitu. Ini CnH2n plus 2 yang alkena CnH2n. Nah, ini CnH2n-2. Oke, tidak perlu saya bahas lagi karena sudah kalian pelajari. Saya anggap bisa sudah ya. Oke, terus ini ada yang namanya gugus alkil. Berarti kalau gugus alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi kan kalau tadi alkana adalah CnH2n plus 2, nah berarti di sini gugus alkil itu CnH2n plus 1. Gitu. Jadi hanya berbeda satu atom H dengan alkananya. Jadi, ini CH4 itu adalah metana, berarti kalau CH3 namanya metil gitu. Tinggal mengganti ana jadi il gitu kan. Alkil, ana jadi il. Oke, dan seterusnya. Ini kan untuk penamaan cabang. Oke, langsung ini sudah reaksi-reaksinya. Nah, ini senyawa karbon turunan alkana. Kita ke situ ya. Oke, ini paling enggak ada macam senyawa turunan alkana. Jadi yang ada namanya alkohol, berarti itu mempunyai gugus fungsi OH. Jadi kalau ada OH itu pasti berakhiran dengan ol gitu. Jadi kalau yang seperti ini Oke, yang seperti ini tadi apa namanya? Apa Rek namanya? Halo. Apa ini? C berapa ini? Ini saya tidak sedang sendirian kan ngobrol kan? Ayo dijawab dong. Dengar suara saya kan Rek? Jangan bisik-bisik dong, ayo. Apa ini? C berapa? Halo, IPA 1, IPA 2. Mana anak-anak ini? Ayo Bim Bim, Talita, Aditya, dijawab yuk, Ainun. C berapa ini? Lupa tah? Dia kan C-nya 1, hanya ada berapa? CH4. Nah, CH4 gitu kan? Nah, CH4 itu tadi adalah namanya metana gitu kan? Ya, metana. Oke, sekarang saya coba 1H dari atom dari CH4 ini saya ganti dengan OH gitu. Jadi ini C hanya jadi ada 3
Nah, satu atom H yang di sebelah kanan itu saya ganti dengan OH. Gitu. Nah, berarti sekarang rumusnya jadi apa? Berarti kan ini tadi CH4. Nah, berarti kan di sini CH3OH, gitu kan? Ya. Nah, karena di sini tadi itu metana, kan turunannya kan berarti yang CH3OH ini, nah, berarti tinggal ganti ana jadi ol gitu, alkohol. Kan ini namanya alkanol. Tadi kan dari alkana, jadi kata ana ini diganti dengan ol. Berarti ini namanya adalah metanol gitu. Jadi kalian perlu hafal dasarnya itu, yang tadi itu CH4 sampai C10 H22 gitu ya. Tadi itu ya, 4 yang 10 ini. Metana, etana, propana. Nah, ini sudah hafal belum? Kalau belum, sekarang dilihat aja dulu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nanti etanol yang C-nya ada 2, berarti etana C-nya ada 2, kalau diganti 1 OH berarti etanol gitu kan, tinggal ganti ana jadi ol, belakangnya saja gitu. Asalkan di sini mengandung gugus OH gitu. Makanya di sini rumus strukturnya itu adalah R itu adalah alkana, ROH gitu. Oke, sekarang lanjut ke ether. Ether itu atau nama lainnya adalah alkoksi alkana gitu. Nah, gugus fungsinya itu adalah O yang terikat pada 2 alkana gitu. Sini R aksen. Nah, maksudnya R-nya itu bisa sama atau beda. Jadi misalnya contohnya itu adalah ini. Ini kan CH3 CH2. Berarti kan awalnya dari CH3 CH3 gitu kan? Kalau enggak nyambung segera tanya ya. Bu, saya enggak paham gitu. Jadi jangan biarkan saya ngobrol sendiri gitu, percuma dong gitu. Nah, berarti kan di sini awalnya CH3 CH3. Nah, CH3 CH3 itu kan etana gitu kan? Nah, karena satu hanya itu diganti dengan O mengikat nih. Nah, berarti kan sini sisanya 2. Lalu di sini awalnya dari CH4. Nah, jadi diganti dengan O, berarti CH3. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Gitu. Oke, kalau gitu pengenalan dari gugus fungsinya saja dulu. Kalau ether berarti gugus fungsinya O. Ada di tengah-tengah, terikat pada R atau R aksen gitu. Sedangkan yang OH itu ada di paling akhir gitu. Jadi setelah OH ini hanya tidak mengikat sesuatu yang lain gitu. Kalau aldehid sekarang yang ketiga atau alkanal adalah CHO. Oke. Ini berikatan rangkap dengan O, satunya berikatan dengan H. Asalkan C itu tangannya harus selalu 4. Sini kan 4 sudah 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, sini titik-titik sini bisa berikatan dengan alkil tadi itu. Tuh, jadi misalnya sini contohnya adalah CH3, CH2, CHO. Gitu. Nah, berarti kan di sini C, saya hapus dulu aja. Berarti kan sini C, terus sini C lagi, gitu kan? Nah, berarti kan sini sudah CHO-nya, sudah tergambarkan sini. Lalu CH2, berarti kan sini CH2. Nah, yang sebelah sini adalah CH3, gitu kan? Nah, pokoknya kalau memiliki gugus fungsi CHO ini, berarti dia termasuk golongan alkanal atau aldehid. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Yang keton. Keton itu mengandung gugus CO. Nah, CO itu berarti rangkap 2 di sini. Nah, CO. Nah, satu mengikat R alkana, yang lain satunya mengikat R lagi alkana yang lain gitu. Jadi mirip sama yang O ether tadi itu, ada di tengah-tengah gitu. R-nya di sini bisa sama atau beda ya kanan kirinya. Gitu. Itu namanya keton atau alkanon gitu. Jadi nanti kalau etana yang mengikat dua-duanya berarti etanon gitu kan.
atau metanon gitu, atau propanon gitu, tapi nggak ada sih mulainya dari propanon gitu. Ini kan CH3, CO, CH3 gitu kan, C-nya ada 3. C yang ada 3 itu adalah propana gitu, karena mengandung O gugus keton berarti propanon gitu. Oke, sekarang yang asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, ini mengandung gugus COOH. COOH. Oke, kalau kalian selama ini kan taunya ada asam cuka gitu kan ya? Masih ingat asam cuka rumusnya apa? CH3, asam cuka atau asam asetat. COOH gitu kan? Asam asetat yang kalian kenal sebagai asam lemah. Elektrolit lemah, ya. Nah, ini asam asetat itu juga termasuk asam karboksilat atau asam alkanoat gitu. Karena ini kan CH3 COOH. Nah, ini kan sudah ya, COOH-nya saya gambarkan di sini, COOH. Lalu ada CH3, berarti kan di sini mengikat CH3. Tuh. Jadi kan CH3 COOH. Nah, gugus COOH inilah yang menandai bahwa dia termasuk asam karboksilat, golongan asam karboksilat. Oke, sedangkan ester itu mirip sama asam karboksilat. Gitu. Jadi di sini itu hanya fungsinya adalah COO. Gitu. Jadi kalau tadi itu asam, karena asam kalian tahu kan, kalau asam areninius itu cirinya ada hanya, gitu kan? Nah, makanya di sini disebut asam, gitu, karena ada hanya di gugus fungsi COH. Nah, sedangkan yang ester itu hanya sudah lepas gitu. Jadi kan di sini yang awalnya mengikat H, O-nya, nah sekarang sudah tidak lagi mengikat H gitu. Nah, jadinya COO, jadi ada di tengah-tengah. Mirip sama puncaknya ya. Ester, keton, sama eter itu berada di tengah-tengah. Jadi di sini bisa mengikat atom C yang lain. Ini misalnya C, H3 gitu. Sini mungkin CH2, CH3. Nah, ini ya, gugus COO lah inilah yang merupakan gugus fungsi dari ester atau alkil alkanoat. Oke, yang ketujuh itu adalah haloalkana. Halo itu asal katanya dari halogen. Nah, berarti kan ada halogen, ada alkana. Nah, halogen itu kemarin golongan berapa halogen itu? Halogen, golongan berapa? 6 atau 7A? 7. Golongan 7A. Apa saja yang termasuk golongan halogen? Dimulai dari apa? F, gitu kan? Lalu ada Klor. Cl, itu F, Cl, Br, I, gitu kan kemarin? Jodium. Nah, ini jadi nanti menggabungkan antara alkana yang rantai karbon itu dengan halogen, golongan 7A. Nah, makanya di sini itu adalah X, gitu. Nah, X inilah yang bisa diganti dengan F, Cl, Br, atau I, gitu. Jadi, kalau tadi, misalnya ini ya, CH3, CH2, COH, CHO, gitu ya. Dari ini kan tadi punyanya si alkanal. Nah, saya ganti ininya jadi Cl misalnya. Jadi saya tuliskan lagi sini tadi CH3. Lalu sini ada CH2 ya. Nah, terus sini mengikat Cl. Nah, kan ini tadi kalau di sini mengikat CHO, berarti dia termasuk golongan aldehid. Nah, sekarang saya ganti ini menjadi Cl. Nah, berarti ini termasuk golongan haloalkana gitu kan? Atau Cl-nya bisa diganti F atau Br gitu, asalkan dia golongan 7A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa lanjut ya? Bisa apa enggak? Saya anggap bisa loh ya kalau Ya. saya jawab. Ya, Oke, kalau gitu
coba aja dulu. Ya, Bu, lanjut. Kenapa? Ngomong aja, enggak apa-apa gitu. Nah, oke, coba wes. Ini ya, ada contoh soal nomor 1. Saya enggak minta kalian menjawab ini, tapi tunjukkan aja. Sudah ada. Oke, ini senyawa ini itu termasuk golongan apa? Punya gugus apa tadi? Di sini dia punya gugus apa? Gugus fungsi apa? Tadi kan banyak. Ada alkohol, ada eter, ada keton, ada alkanal gitu kan? Ini ada gugus apa? Eda. Apa? Ada apanya? Eda. Ini apa? Ini kan ada Eda. OH-nya kan? Ya, selain C dan H, berarti kan di sini ada OH. Lah, OH itu tadi merupakan gugus fungsi dari Alkohol. Ini loh, Re, ada tulisannya sudah. Ya, ada termasuk. Nah, berarti senyawa Alkohol. ini adalah termasuk senyawa alkohol gitu loh. Asalkan dia punya gugus fungsi OH, oh berarti dia termasuk alkohol gitu ya. Oke, sekarang lanjut coba yang sini. Saya besarkan dulu. Oke, yang ini ya. Nah. Oke, ini termasuk senyawa apa ini? CH3, CO, CH2, CH3. Punya gugus fungsi apa? Tidak punya OH ya, berarti dia otomatis jelas bukan alkohol. Dia punya gugus fungsi apa? Bisa? Ini kan mungkin penulisannya rapat gini ya, belum yang seperti ini ya. Oke, saya coba bantu dah tuliskan. Berarti kalau misalnya dibuat menjabarkan gitu, berarti kan sini CH3, terus mengikat C, gitu ya. C-nya mengikat O. Nah, berarti otomatis di sini rangkap dengan O. Ini, lalu ada mengikat lagi CH2, gitu ya. CH2. Lalu mengikat lagi CH3. Gitu. Nah, ini kan berarti kalau misalnya digambarkan dalam bentuk rumus strukturnya, nah oke, ini berarti kalau seperti ini sudah terlihat. Gugus fungsinya yang mana? Yang mana, Re? Pokoknya yang selain terlihat, gitu kan? Yang mana? Jawab kan? Alkanon. Ya, ini kan? Ya. Ini kan? CO. Nah, CO itu tadi adalah rumusnya senyawa gugus fungsi milik senyawa apa? Ada yang punya catatannya enggak? Atau kan kalian bisa lihat PDF-nya yang sudah saya share itu? Sudah di-download kah? Nah, miliknya siapa ini? CO. Halo. Depannya apa? Apa? Videonya boleh dimatikan ya, tapi suaranya itu dinyalakan. Biar saya tidak seolah-olah ngobrol sendiri. Keton gitu kan? Nah, tadi kan keton itu adalah R apa tadi? C. Ini meskipun saya gambarkan di bawah enggak masalah ya. R, C, O, R gitu kan tadi? Ini berarti miliknya si keton atau alkanon. Oke, lanjut yang nomor 2 ini. Punyanya siapa? Apa-apa, silakan dinyalakan mic-nya gitu. Kan sama-sama latihan kita. Gitu. Yuk. CH3, O, CH2, CH2, CH3. Berarti apa gugus fungsinya? Apa?
Apa gugus fungsinya? Ayo Rek, salah keburu habis. Ini loh apa? Kan ini kan sudah terlihat kan O sendirian kan di sini. Kalau saya gambar nanti menutupi yang lain gitu kan. CH3 O, CH2, CH2, CH3. Nah, berarti kan gugus fungsinya adalah O gini kan tadi. Ya. Kalau ini tadi itu CO adalah keton, kalau O sendirian ini adalah namanya apa? Ether. Namanya adalah ether. Nah, berarti yang senyawa yang nomor 2 ini termasuk senyawa ether, gitu kan? Oke, ayo yang nomor 3 ini termasuk senyawa apa? Golongan senyawa apa ini? Tadi sudah dibahas. Alkohol. Alkohol. OH. Alkohol. Berarti dia termasuk Ya, alkohol. alkohol, gitu ya. Nah, oke. Sekarang yang nomor 4. Ini punya gugus fungsi apa nomor 4? Asam alkanoid. Karboksilat. Oke, ini kan COOH, berarti dia termasuk asam karboksilat ya. Boleh asam alkanoid. Ya. Oke, sama saja. Gitu. Jadi kalian itu harus melihat, oh dia termasuk senyawa apa gitu, bisa membedakan dari 7 tadi itu senyawa turunan alkana gitu. Nah, 7 ini paling enggak kalian hafalkan gitu. Jadi ini mirip-mirip gitu. Coba kalian perhatikan untuk mempercepat belajarnya itu ya. Nomor 1 dan 2, alkohol sama ether itu merupakan isomer gugus fungsi gitu. Jadi itu mirip-mirip gitu rumusnya. Ini ada OH, ini tinggal O saja gitu. Lalu yang 3, 4 aldehid sama keton. Aldehid sama keton ini juga isomer gugus fungsi gitu. Yang satunya sini adalah CHO, yang gambarnya kayak gini ya. Nah, satunya adalah CO gitu. Lalu yang asam karboksilat sama ester ini pun juga merupakan satu isomer gugus fungsi gitu. Ini COOH, yang ini tinggal COO gitu. Jadi kalian hafalkan ininya gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Sekarang tinggal penamaannya. Nah, ini dimulai dari alkohol ya, dimulai dari alkohol. Oh, ini langsung kata namanya ether gitu. Oke, kalau alkohol gampang ya, tinggal mengganti ana jadi ol gitu ya, asalkan ada gugus OH-nya. Sekarang yang ini CH3, CH2, CH2, O, CH3. Nah, berarti di sini kan ada gugus fungsi O. Berarti dia termasuk golongan ether gitu ya. Nah, nama lain ether itu adalah alkoksi alkana. Tadi di sini. Ether itu adalah alkoksi alkana. Nah, jadi untuk penamaannya itu ini ya, nomor alkoksi, nama alkoksi, nomor cabang pada rantai alkana, diikuti nama cabang dan nama rantai utama alkana. Tidak usah bingung. Gitu. Jadi yang tadi kan ether itu kan pasti rumusnya ROR gitu ya. ROR. Jadi R yang pertama yang sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah ini kan gini ya, CH3, CH2, CH2. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah CH3. Gitu. Jadi ini yang O CH3 itu dianggap namanya itu ganti gitu. Karena awalnya dari alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Oke, jadi perhatikan di sini ada 2 macam rantai karbon, yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, untuk yang rantai yang paling kecil, yang paling pendek, itu namanya nanti diganti dengan akhiran oksi. Gitu. Jadi yang pendek kan yang sebelah kanan kan, yang CH3 ini kan. Nah, CH3 itu kan asalnya dari CH4.
Nah, CH4 itu kan namanya metana. Nah, jadi kata ana diganti dengan oksi. Berarti tinggal metoksi, gitu kan? Sampai sini paham ya? Silakan boleh langsung dicegah gitu. Ini metoksi. Nah, sedangkan rantai yang panjang itu ada di sebelah kirinya tadi. Ini kan dari C-nya ada 3. Berarti C-nya ada 3 itu adalah miliknya propana. Nah, berarti ya langsung metoksi propana, gitu kan? Metoksi propana. Nah, tapi di sini posisi metoksinya ada di sebelah mana gitu dari rantai karbon propana ini. Jadi kan ini dimulai dari rantai sini 1, sini C-nya sini yang tengah 2, berarti sini 3 gitu kan. Nah, karena ada di nomor 1 berarti namanya adalah 1 metoksi propana gitu. Bisa dipahami? Perlu diulangi atau tidak? Halo, ini kalian bukan cuman mengikuti terus saya ditinggal tidur kan, Re? Enggak kan ya? Enggak, Bu. Enggak, Iya, Bu. makanya ini sudah paham atau perlu diulangi lagi? Atau lanjut aja yang nomor 2 ini saya bahas? Lanjut aja ya dulu ya. Paham, Bu. Oke. Yang nomor 2 ini pun juga ada O di sini. Nah, O di sini berarti juga termasuk ether, gitu kan? Nah, ini ada rantai karbon yang pertama, gitu. Di sini. Nah, ini pun juga ada C, karbon yang lain gitu, atom karbon yang lain gitu. Oke, ingat tadi yang pendek itu dijadikan akhiran oksi. Nah, yang pendek kan sebelah sini. Nah, ini C-nya ada 2. Berarti kan asal katanya dari etana, gitu kan ya? Etana. Nah, berarti inilah yang diubah menjadi oksi gitu, akhiran oksi berarti etoksi. Etoksi. Nah, berarti yang sini itu tetap berakhiran ana gitu ya, atom karbon yang sebelah kanan ini tetap berakhiran ana. Gitu. Nah, ini kan panjang ya, ini ada, nah ini kamu, ini kan jelimet. Nah, kamu buat dulu rantai yang paling panjangnya yang mana, berarti kan ini ya, ke sini ya, ini ke bawah, kan? Nah, masih ingat ya penamaan alkana? Nah, penomoran itu dimulai dari cabang yang paling rendah, gitu kan? Nah, karena di sini kan kalau misalnya nomor satunya dimulai dari C yang bawah ini, berarti kan ini 1, 2, 3. Baru ketemu cabang di nomor 3. Sedangkan kalau dimulai dari yang sebelah kanan sendiri ini, 1, 2, nah nomor 2 sudah ketemu cabang. Makanya lebih enak itu adalah berdasarkan aturan, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Oke, jadi di sini nomor tadi ya, yang etoksi dulu, etoksinya berarti berada di nomor 3 dari ini kan, pentana ini. Berarti sini adalah 3 etoksi. Gitu. Lalu di sini di nomor 2 ada CH3. Di sini pun juga ada CH3. Nah, berarti CH3-nya kan ada 2. CH3 itu kan metil. Nah, berarti kan di sini dimetil gitu kan. Nah, ini ya. Karena metilnya ada 2. Posisinya sama-sama di nomor 2. Berarti 22 dimetil. Nah, ini kan C1 sampai 5. C5 itu adalah pentana gitu kan. Nah, makanya di sini namanya adalah 3 etoksi 22 dimetil pentana. Seperti itu. Ini 10 menit lagi sudah habis. Saya akan menggunakan gratisan nih. Tuh. Kalian gimana? Lanjut aja dulu ya. Kalau gitu langsung aja ke soal. Paling enggak pertemuan ini ada manfaatnya gitu. Nah, ya. Yuk coba yang nomor ini dah, nomor 9.
yang poin kedua. Oke, saya ambilkan yang baru saja kita pelajari, berarti sama-sama ether gitu kan. Ini ada gugus O, tinggal kalian beri nama. Oke, untuk kalian bingung kan mungkin kalau misalnya ada tanda kurungnya seperti ini, buat saja dalam bentuk strukturnya. Berarti kan di sini ada O, lalu di sini ada mengikat CH3 gitu kan. Nah, lalu di sini mengikat C. Nah, C-nya ini mengikat CH3 sebanyak 3 kali, gitu kan? Oke, berarti di atas itu mengikat CH3. Di sampingnya mengikat CH3. Soalnya CH3-nya ada 3, gitu. Lalu mengikat CH3 lagi di bawah. Gitu. Oke, yuk coba beri nama. Yang mana yang dijadikan oksi, akhiran oksi? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang mana? Yang pendek yang mana? Sebelah kanan. Sebelah Kanan. kanan ya? Kanan, Bu. Yang ini. Oke, berarti ini adalah gugus oksinya. Apa nama gugus oksinya? Apa? Metoksi, etoksi, atau propoksi? Apa? Ini apa? CH3. CH3 itu apa? Protoksi. Ini apa? Kan CH3, C-nya kan 1 kan? Bukan dihitung dari CH3 hanya ada 3, bukan. C-nya kan ada 1. Yang C-nya 1 apa tadi? Metana, gitu kan? Metana, berarti ini adalah Metoksi. berarti ini adalah metoksi. Metoksi. Oke. Metoksi. Oke, sekarang tinggal menamai yang sebelah kiri. Oke, di sini berarti otomatis ada yang berupa cabang. Nah, berarti kan rantai induknya, berarti kan sebelah sini ya. Iya. Nah, ini adalah rantai induknya. Oke, berarti oh enggak, rantai induknya itu harus ini. Berarti kan rantai induknya sampai sini ya. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Gini ya, rantai induknya. Pokoknya rantai induk untuk yang alkana atau alkil itu dimulai dari yang CH3 ketemu CH3 yang lain gitu. Jadi kan perjalanannya seperti ini. Berbelok gitu ya. Oke. Ya, untuk penomoran dimulai yang bawah atau yang sebelah sini, yang atas? Sama saja ya kayaknya ya. Kan sini kan 1, Yang 2. bawah. Nah, 1, 2 gitu kan. Sama saja. Oke, berarti di sini saya anggap 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Ya. Oke, sekarang menamai ininya dulu ya, serantai induknya. C-nya ada 3. Berarti apa? C yang ada 3 Propana. namanya. Apa? Propana. Nah, Propana. propana. Oke, berarti sini adalah propana. Propana. Oke. Terus langsung ke sini dulu, metoksi. Berarti metoksi ini posisinya ada di nomor berapa dari propana? 1. Nomor? Dari Nomor 2. berapa ini? Nah, 2. nomor 2. Berarti kan 2 metoksi nanti gitu ya. 2 metoksi. Nah, terus di sini 2 ada cabang lagi kan? CH3 yang di atas ini. Apa namanya? Iya. Metil. Metil. Oke, metil. Posisinya di nomor berapa? 2. Nah, 2. Oke, sekarang tinggal menggabung. Nah, berarti namanya adalah 2 metoksi, 2 metil propana. 2 metil propana. Susah ya. 2 metoksi, 2 metil propana. Metil propana. Oke, alhamdulillah paling Ya. Anda menyebutkan nama ini dari ether kalian sudah bisa. Saya anggapnya seperti itu, ya. Oke, sekarang coba yang itu alkohol. Ini sudah sih, enggak apa-apa wes. Ini ya, coba ini. Nah, oke, di sini kan ada OH, berarti otomatis dia adalah alkohol, gitu kan? Nah, sekarang penamaannya berarti tinggal mencari rantai induk yang panjang. Berarti kan bisa seperti ini ya, lurus gini ya. Nah, ini adalah rantai induknya. Oke, sekarang kan lebih enak
Nah, oke, kalau di sini kan 1, 2 dari sebelah kanan ya, 1, 2 memang sudah ketemu cabang, gitu ya. 1, 2 ketemu cabang CH3. Kalau di sebelah kiri 1, 2 nah, juga ketemu cabang. Cuman bedanya karena di sini kan cabangnya kan ada 2 atas bawah. Berarti itu harus diutamakan. Berarti penomoran dimulai dari sebelah sini. 1, Utama. 2, 3, sini 4, 4, sini 5, 5, 6. sini 6 gitu kan. Oke, yang 6 itu apa namanya? Heksana. Heksana. Yang C6 itu namanya heksana gitu kan ya? Gitu kan? Heksana. Iya, Bu. Nah, Ya, karena Bu. di sini mengikat OH, berarti langsung saja diganti heksanol gitu. Heksanol. Karena kan Heksanol. mengandung gugus OH gitu. Jadi awalnya dari heksana jadi langsung heksanol. Nah, sekarang tinggal menamai cabang-cabangnya. Berarti kan di sini di posisi nomor 2 itu ada CH3 metil, ada metil juga gitu ya. Metil juga ada di posisi 5 gitu. Jadi 5. tinggal menggabung 2, 2, 5. Nah, ingat jumlah metilnya adalah 3, berarti 3. trimetil. Trimetil. Nah, dan posisi dari gugus OH-nya nomor berapa? 225. Di posisi berapa? 4 ya? Ya, kan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini adalah, ini salah ini. 4 Iya, 4. heksanol gitu kan? Ya. Iya. Bisa dipahami ya? Ya, Bu, bisa. Ini dimulai dari 1, 2 gini. Iya. Dimulai dari kanan. Nah, sebenarnya harusnya penamaannya itu Oh, dimulai mulai dari dari sini, cabangnya yang Iya, lebih Bu. banyak mana gitu. Jadi harusnya sudah benar sini. Jadi 225 gitu ya, bukan 255 gitu ya. Namanya 225 trimetil 4 heksanol. Jadi kalau misalnya kalian baca dari ini, nah, oke, ol berarti dia mengandung gugus OH. Heksana, heksanol berarti dari heksana. Oh, berarti rantai karbon C induknya itu ada 6. Ya. Olnya itu tadi, alkoholnya ada di posisi nomor 4. Lalu selain itu dia mengandung gugus metil sebanyak 3. Di posisi mana saja? Di posisi nomor 2, 2, dan 5. Gitu ya. Oke, kayaknya masih panjang sekali ya. Nah, ini juga penamaan gitu ya. Ini juga ada gugus OH. Oke, berarti dia juga alkohol gitu kan? Alkohol. Penamainya kalau misalnya kalian bingung dalam bentuk tanda kurung ini, berarti kalian pisah lagi gitu menjadi rumus strukturnya gitu. Berarti kan sini CH masih cukup enggak? 1 menit lagi. CH gitu. Enggak cukup, Rek. Oke, berarti kan sini susah ya kalau misalnya memang enggak dijabarkan sini, soalnya nanti terkadang menjebak gitu. Jadi kalian coba sendiri ya. Kayaknya pertemuan kali ini hanya sampai itu penamaan alkohol sama ether gitu. Ini atau kalian perlu Zoom atau saya kasih video aja gitu? Enaknya bagaimana? Zoom. Kasih video aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan baru ada Zoom lagi gitu ya. Oke, dah kalau gitu iya, Bu. saya cek siapa aja yang hadir. Oke, Dare. Oke.